Hey ho, gimana tidurnya semalam? Ketika bangun pagi lo ngerasa udah terlalu capek nggak sih kalau lo tidur terlalu malam gitu, after party apa segala macem, kumpul sama teman, mungkin tubuh lo sudah mulai menua dan sudah tidak seperti dahulu kala, dahulu kala. Gue tuh gitu ya, eh apa namanya? Semakin kesini tuh semakin nggak betah melek. Em, ya 11 jam 12 lah itu dulu tuh bisa sampai jam 2 jam 3 and then paginya tetep malam sih gitu. Dan sekarang tuh gue nggak bisa men, maksudnya kalau kalau jam 10 udah jam 10 udah bisa tidur mah tidur aja gitu. Aduh, makin tua kayaknya sih. Ngalamin gitu nggak sih? Nggak tahu, kalau gue ngerasa anjing gue tuh dulu masih betah nonton apa namanya, siaran bola malam gitu ya. Walaupun gue tuh nggak suka bola, cuman kalau misalnya ada event-event kayak Euro atau Piala Dunia, gue nyempetin nonton gitu ya. Tapi semakin kesini tuh anjing semakin susah ya. Maksudnya nggak tahu lah, ini kayak nggak tahu apa ya ini. Aduh, lu belum disapa ya? Oke. Welcome to perspektif perdana episode berapa ya? 13 kayaknya. 13. So, kalau lo merasa bahwa tubuh seiring berjalan waktu itu tubuh menyesuaikan diri dan apa namanya sudah tidak sefit dulu gitu, kayaknya lo mulai harus olahraga men. Kayak gue tuh selalu menyempatkan diri. Sekarang tuh gue merasa bahwa olahraga tuh kebutuhan men. Dulu enggak ya. Kenapa? Karena buat bukan untuk supaya terlihat six pack atau terlihat apa ya, pengen body muscle-nya lebih terlihat menonjol, itu enggak. It's like supaya fit aja deh gitu, supaya kalau lo bangun tidur itu gak sakit gitu. Supaya bisa betah lebih melek lebih lama, supaya nggak ngantongin diri sama kopi, terus apalagi ya gitu-gitu, supaya makan enak tidur enak gitu. So, kayaknya butuh olahraga gitu. Gue tuh orang yang paling sangat malas ketika olahraga gitu. Gue orang yang enggan berkeringat. Gue tipikal orang yang lebih seneng duduk aja, terus apa sih, masa kecil gue tuh lebih banyak nonton TV men, nonton TV dan apa ya, gue tuh suka ya, masa kecil gue tuh suka main di luar tuh suka, cuman SMP SMA itu gue paling males olahraga, dan gue ekskul olahraga tuh paling males. Apa ya, nggak tahu, ngerasa nggak cocok aja berolahraga itu, nggak cocok karena gue ngerasa bahwa I'm not good in sport, so ya gitulah. Gue tuh pernah nyoba basket tapi nggak berhasil karena badan gue nggak tinggi. Aduh, ya itulah ya, kebutuhan hidup untuk apa ya, berolahraga itu kayaknya semakin kesini semakin tinggi. Biar nggak, kebanyakan sekarang tuh duduk ya, gue tuh kerja duduk ngadepin laptop gitu, 7 sampai 8 jam, which is wow gitu. Ngerasa bahwa ini kalau nggak apa namanya, ya sebisa mungkin berdiri lah ya, sebisa mungkin berdiri nih. Kalau nggak tuh gila lah.
gue tuh bisa ngitung berjalan dengan duduk tuh lebih banyak, secara kuantitatif itu lebih banyak duduk, itu tuh berbahaya sekali gitu. Tidur jadi capek ya, maksudnya tidur tuh nggak nyenyak gitu. Ini kayaknya ya itu salah satunya karena kesalahan ya tubuh kan di sistem apa sih, dibuat untuk supaya kita tuh bergerak gitu ya. Emang defaultnya itu nggak diem gitu loh. Terus kita tuh karena tuntutan kerja segala macam tuh banyakan diem, duduk 7 sampai 8 jam sehari gitu, which is itu nggak sehat sih gitu. So gue nanggulin itu sekarang dengan minimal olahraga seminggu sekali sih. Gue dulu pernah insomnia, dan gue akhirnya bisa lumayan ngatasin itu dengan olahraga sih. Nah, olahraga, I hate running. I hate but tapi ya gara-gara gue insomnia itu gue kepaksa lari sih. Paksa lari ya lumayan gitu, tidurnya jadi agak teratur lagi gitu, karena butuh energi yang harus dibuang gitu, butuh energi ya. Terus badan itu harus gerak, nggak boleh ini karena akan jadi stiff gitu. Anjing nih ngomongin apa gini? Oh, gue ngomongin ini deh. Jadi teman gue baru balik dari Belanda, dia pertukaran pelajar sih dari Belanda, and then ya kita chat gitu, ketemuan, ngobrol gitu. Dan gue selalu gue tuh sangat curious sama negara-negara Skandinavia, dan negara-negara yang menerapkan sosialisme. So kalau Indonesia itu kan nerapin demokratis sih dan basicnya kapitalisme gitu. Ya, kayaknya kan banyak orang yang enggak bang, Indonesia itu enggak kapitalisme. Trust me, it's capitalism. Sama kayak Amerika. So gue tuh tertarik sama negara-negara yang secara ekonomi itu menerapkan sosialisme. Karena apa tertarik? Karena mereka itu tidak menganut inequality of economic gitu. Kebutuhan hidup tuh terjamin lah istilahnya, apa namanya, education itu dijamin, kemudian healthiness itu dijamin, public transport tuh udah ada gitu, public transport ada walaupun mahal, and then ya itulah yang basic need itu dijamin gitu. Kemarin gue sempat cicat sama dia, terus ngobrol gimana, enak Belanda, gue bilang gitu kan. In some way dia ngerasa bahwa Belanda itu nyaman gitu karena lo nganggur pun dibayar gitu. Anjing gitu gue, oh gila ya bisa gitu ya. Iya itu. Jadi katanya di Belanda itu kalau lo nganggur itu pun karena pajaknya gede katanya, memang pajaknya gede, tapi implementasi dari pajak itu kelihatan gitu. Lo narik pajak gede dan implementasi di infrastruktur negara itu tuh juga terjamin gitu. Dia ngomong bahwa sebagian besar memang dipakai buat healthy, asuransi, kemudian education. In unemployment itu pengangguran itu digaji. Mereka itu dapat berapa atau basicnya dapat lah, maksudnya makan itu bisa gitu. Jadi dia ngomong kayak gue di Belanda gue belum pernah ngelihat gelandangan kecuali kalau itu
adalah imigran gitu, warga imigran, bukan warga Belanda itu, karena warga Belanda sendiri dijamin. Kemudian dia ngomong bahwa education itu kalau lo warga Belanda lo gratis, jadi lo mau sekolah kapanpun sampai kuliah berapa kali pun itu dibayar penuh, full scholarship sama Belanda gitu. Kemudian apalagi ya itulah healthiness tuh diperhatikan sekali, kesehatan sama asuransi diperhatikan gitu. Nah, gue ngomong lo nggak pindah warga negaraan, katanya emang susah untuk jadi warga negaraan Belanda karena dia harus dia harus ikut ujian bahasa Belanda katanya, ujian bahasa Belanda which is itu susah katanya, dan orang Belanda asli aja belum tentu bisa gitu kan. Dan terus makanya di sana lebih banyak katanya nikah sama orang Belanda asli sih untuk dapat kewarganegaraan Belanda. Tapi untuk kepemilikan tanah katanya susah karena tanah itu mahal, so mereka lebih banyak sewa. Lebih banyak sewa. Terus makanan juga lumayan katanya. Kalau lo mau hemat katanya lo harus belanja sendiri dan masak sendiri. Makanan very mahal, tapi kalau lo ngomongin masalah kenyamanan katanya memang nyaman sih. Maksudnya lo nggak ngapa-ngapain juga dibayar sama negara gitu. Enak banget ya ini sini nganggur aja. Di sini gagal hidup jadi pengangguran man. Gagal apalah istilah gagal hidup tuh, iya benar, jadi pengangguran, gak jadi apa-apa gitu. Itu yang membuat dia juga dia ngomongin bahwa dia punya teori itu mungkin yang membuat orang Belanda itu tidak dia ngomongnya fightingnya kurang gitu katanya, daya juangnya itu kurang. Di warga Belanda sendiri mereka memilih untuk tidak melanjutkan studi di university, memilih menjadi buruh kasar karena bayaran orang-orang yang lulus bachelor gitu, undergraduate di sana itu hampir sama dengan orang-orang yang berapa lupa gue selisihnya berapa, cuma nggak begitu banyak antara tenaga buruh kasar gitu yang jadi kuli dan segala macam dengan orang-orang yang S1 gitu. So mereka sangat kekurangan tenaga ahli katanya. Mereka sangat kurang tenaga ahli karena warga negaranya sendiri memilih untuk ya udah gue di sini gue kerja kasar aja, bayarnya hampir sama, kenapa gue harus kuliah lagi, kenapa harus gue capek-capek untuk belajar dan mikir lagi gitu katanya sih. Dan yang paling jelas itu adalah secara demografi populasinya lebih banyak orang tua. Jadi ya Eropa, Jepang seperti itu sih, kebanyakan orang tua. So agak susah katanya untuk ya ekonomi mereka tuh bukan ditunjang oleh konsumsi dalam negeri tetapi ekspor gitu. Jadi karena konsumsi dalam negeri sendiri sudah nggak ini karena orang tua kan. Jadi anak-anak muda itu nggak terlalu sebanyak Indonesia lah. Indonesia itu kan gila lah. Kita masih bentuk piramid lah. Belum piramida terbalik gitu, masih bentuk piramid. Jadi ya anak-anak banyak banget gitu. Gue tuh pengen gitu merasakan ada di negara-negara Skandinavia gitu, atau negara-negara yang menganut sistem sosialisme. Gue pengen ngerasain apakah senyaman itu gitu. Maksudnya anjing kalau di sini kan susah ya, lo
ngantungin hidup sama siapa sih? Nggak mungkin sama pemerintah. Nggak mungkin sama pemerintah gitu. Birokrasi aja berbelit-belit gitu. Anjing gini. Enggak maksudnya nggak tahu ya. Ini lebih ya semakin kesini semakin bagus gitu. Cuma pelayanan masyarakat itu, ini menurut gue ya, pelayanan dulu itu pelayanan masyarakat jauh, yang dilayanin itu adalah pegawainya, bukan bukan masyarakatnya. Jadi itu pelayanan pegawai. Bukan pelayanan masyarakat gitu. Karena apa, masyarakat itu nggak dilayanin gitu. Gue pernah tuh ya lama sih ini kalau sekarang udah bagus banget, beda lah dari zaman dulu. Gue pernah minta stempel di kelurahan itu, jam 10 itu belum pada datang men. Gue tuh harus nunggu gitu, dan gue akhirnya harus ngerelain datang ke rumahnya si lurah itu untuk dapat stempel. Anjing tuh gimana ceritanya, dia nggak ngantor di kelurahan tapi warganya suruh datang ke rumah. Aduh, nggak tahu, itu kan pelayanan pejabat gitu kan. So ya inilah, nggak tahu lah, tapi makin kesini makin bagus. Gue suka. Gue kemarin ke BPN BPN ya, Pertanahan Nasional, dan bagus pelayanannya, udah kayak bank, ada sistem antrian dan lain sebagainya, dan loket gitu, apa namanya ya, nyaman, ruang tunggunya nyaman gitu. Beda kayaknya udah lumayan jauh dibandingkan dulu gitu. Gue tuh berharap apa sih namanya, tapi kayaknya udah ya sekarang tuh ya. Sekarang tuh pelayanan publik itu udah dirubah kayaknya. Open space gitu, even di ya kalau ada swasta lebih cepat adaptif lah gitu. Kayak yang susah tuh kan yang BUMN gitu, yang apa sih, miliknya pemerintah tuh kan konservatif, susah banget untuk berubah gitu. Tapi kalau swasta cepat gitu. Itu terus ya gue ngerasa bahwa ya lumayan lah sekarang, udah lumayan dibanding dulu. Tetapi gue tuh pengen tahu apakah sosialisme itu jalan sebegitu. Gue pengen membandingkan gitu, apakah lebih baik, lebih nyaman mana di gue sendiri gitu. Apakah gue nyaman dengan kondisi yang capitalism like this or socialism gitu. Tapi menurut dia punya teori gitu, orang Belanda sendiri tuh pemalas gitu. Maksudnya gini, karena semuanya udah dijamin sama pemerintah dan lain sebagainya, mereka fightingnya kurang. Kehidupannya mereka tuh monoton gitu katanya si temen gua gitu, karena ya monoton sekali lah gitu. Jam 10 itu kafe udah pada tutup, resto udah pada tutup di sana, dan apa namanya, ketika di kelas gitu, katanya teman gue ya, mereka selalu takut sama orang Asia gitu, karena secara intelijensia dan secara kerajinan katanya memang lebih rajin orang Asia gitu. Kalau orang China, India, Indonesia lah yang terkenal bahwa mereka cukup bisa apa namanya menjawab pertanyaan dengan tepat gitu. Even secara cultural mereka nggak akan jawab ketika nggak ditunjuk gitu. Dia bukan tipikal yang open, atraktif, yang selalu tunjuk tangan gitu katanya. Memang seperti itu.
Tapi kalau misalnya ada pertanyaan dan disuruh jawab, mereka bisa katanya seperti itu. Dan orang Belanda itu selalu apa namanya, katanya takut gitu sama orang-orang Asia karena mereka sebenarnya pintar gitu secara intelijen gitu, tapi secara kemampuan untuk komunikatif kurang. Itu sih. Dia tinggal di Belanda berapa tahun ya? Jadi dia sempat pertukaran pelajar, sorry, double degree di Belanda. Berapa tahun ya? 2-3, mungkin hampir sekitar 3 tahun lah. Sempat kerja freelance juga di sana. Ya cukup menarik lah. Gue tuh seneng sama teman-teman yang sudah menjelajah ke berbagai negara, dan kita ngobrol, kita ngomong, gue mendapatkan banyak referensi lah dari mereka. Gue sangat senang seperti itu. Terus yang menarik juga, gue pernah ngobrol sama teman yang lain bahwa anjing di Indonesia tuh sebenarnya terkenal kali di ini gitu. Terkenalnya gimana? Orang Indonesia tuh suka belanja katanya. So mereka menganggap bahwa orang ini, aku ada teman yang dulu sempat pertukaran pelajar di Ceko. Pertukaran pelajar di Ceko, and then dia gue ngobrol sama dia gitu. Jadi dia ngomong satu fakta yang cukup menarik gitu, bahwa orang Indonesia itu di luar itu cukup dihargai di butik-butik mahal dan terkenal, karena biasanya orang Indonesia itu hobi belanja gitu, sangat hobi belanja. So mereka berpikir bahwa orang Indonesia kaya gitu, padahal nggak juga. Yang kampret kayak gue sama lo masih banyak gitu, yang kaya wah ya sosialita itulah. Dan mereka menganggap bahwa orang Indonesia itu banyak uang gitu. Ini fakta menarik juga gitu. Kalau nggak salah di Singapura juga sama. Ya rata-rata yang belanja di sana ya orang-orang Indonesia lah, yang belanja di Orchard gitu. Orchard Street ya orang-orang Indonesia. So itu yang menarik gitu. Dan beberapa brand yang terkenal di sini yang diagung-agungkan gitu, hanyalah kayak mataharinya sana gitu, kayak mataharinya sana gitu. Kayak misalnya apa sih, H&M gitu. Apa sih bacanya gimana sih ya? H&M lah. Terus apalagi sih ya, barang-barang itu lah, Zara dan lain sebagainya. Itu adalah, kalau orang sana menganggap ini adalah baju yang umum dipakai gitu. Memang dari situ. Kita kan memang brand yang cukup terkenal gitu, brand yang umum. Kalau nggak dari situ ya enggak gitu. Gue nggak tahu lah, gue tidak pecinta brand, karena ya gue bukan orang yang sangat fashionista tahu istilahnya apa sih, stylish mah ini rambut lagi apa ya itulah, sangat update dengan fashion. Gue tuh nggak ngerti ya, gue nggak update fashion, but ya menurut gue ya bener juga gitu. Si apa namanya, brand-brand itu mungkin akan terlihat eksklusif di sini karena ditempatkan di mau papan atas gitu, yang harganya memang ya mahal gitu. Sedangkan di sana mungkin karena ada daerah asal sendiri ya biasa aja gitu. Nah kenapa ini nggak terjadi ya? Kita kebalik itu nggak bisa gitu kayaknya gitu. Gue nggak ngerti ya, gue belum pernah gue pernah ke Singapura sekali, cuma belum pernah menjelajah dunia ini, jadi gue nggak ngerti juga. Tapi gue pengen tahu apakah mereka akan kalau kopi gue, menurut gue ya komoditas yang dihargain di luar itu kopi, tempe,
tempe itu kayaknya ya di sana jadi barang mahal. Tapi kayak brand gitu tuh gue juga belum tahu sih. Apakah brand kita itu dihargai mahal gitu, gue tuh belum pernah lihat ya. Ya ini Indonesia asli gitu, terus ya di sini kan ya sama aja. Ya yang makan brand lokal ya gitu-gitu aja gitu, kayaknya gak ada itu. Ya gue tuh pengen tahu gitu sama brand-brand lokal yang bisa dibawa ke luar negeri kayak ini sekarang udah mulai ya Maici gitu. Maici udah diekspor ke Malaysia, dan ya gue taunya dikit sih. Ayam bakar Mas Mono kayaknya udah ya di Malaysia, dan apalagi ya itu gitu, maksudnya brand-brand Indonesia yang harusnya dihargain mahal gitu, harusnya gitu. Batik ini raw semua gitu, bukan brand gitu. Jadi komoditas tuh memang dihargai mahal di luar, cuman branding itu kayaknya belum ada standar itu. Indomie lah, tapi Indomie kayaknya bukan brand ini. Ya satu-satunya brand di luar yang cukup dihargai itu ya Indomie men. Di mana-mana men. Apa namanya? Ya Indomie selalu nomor satu gitu. Yang bisa menguasai brand Indonesia yang cukup internasional. Ya itu gitu. Gue ada satu temen lagi yang kuliah, ini baru ngambil S2 di Sweden. Gue tuh pengen tahu di sana gimana kehidupannya, kayaknya nyenengin juga gitu. Kayaknya nyenengin, ya itulah, gue pengen tahu sistem sosialisme di sana itu gimana. Karena ya kalau di sini kan susah ya, kalau kalau lo gagal hidup ya udah gitu, nggak ada yang nolongin gitu. Maksudnya ya lo harus bangkit sendiri gitu. Kalau di sana kan masih ditopang sama negara, so lebih ya itu. Tapi gue nggak ngerti juga apakah ini berkaitan atau tidak. Apakah dari sisi kreativitas itu apa ya? Menurut gue karena gini, kadang-kadang kreativitas itu bisa dipicu sama pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang tidak terlalu beragam itu membuat orang susah berimajinasi dan susah berkarya menurut gue ya. Tapi ini bisa jadi salah gitu. Makanya apakah dengan kehidupan nyaman tuh lo akan tetap, gue tuh selalu berpikir lebih penting untuk hidup nyaman dulu, and then lo mencari itu. Sama kayak Maslow lah, lo kalau belajar stagingnya Maslow ada 7 kalau nggak salah. Itu kan yang pertama itu kebutuhan dasar harus dipenuhi dulu gitu. Kebutuhan dasar penuhi, baru apa passion, desire, pengabdian gitu. Pokoknya pengabdian tuh udah paling gede lah. Pengabdian tuh karena lo udah nggak mikir secara material dapat apa gitu, tapi lo mencurahkan segala tenaga pikiran lo untuk mewujudkan hasil karya gitu. Nah, apakah negara-negara yang seperti itu dapat memicu sebuah kreativitas? Kalau kayak gue ngelihat study case-nya temen gue yang di Belanda, bahwa orang-orangnya sendiri juga cukup malas untuk ke sekolah lagi. Gue tuh ngerasa bahwa mungkin secara tidak langsung gitu, kemampuan untuk fighting, kemampuan untuk berkreasi, kemampuan untuk berimajinasi juga terbatas. Tidak seperti ya ini sisi positif negatifnya lah. Dan seperti negara-negara yang memang fightingnya memang perlu lebih gitu. Well ya, kalau gue sih memilih untuk nyaman dulu lah, ntar gimana ya nyari gitu, daripada berkreatif tapi nggak bisa makan gitu kan, susah gitu. Udah berapa nih, gue 29 becing.
Ya gitu, kita udah ngobrolin masalah olahraga dan tubuh yang semakin renta ini. Gue apa nggak tahu sih apakah ini dialami sama gue doang atau ya banyak dari lo yang ngalamin bahwa anjing ini semakin tua semakin nggak betah melek, makin susah untuk apa namanya, udah capek dan lain sebagainya. Nggak tahu, gue juga ngurangin lah banyak. Gue sering kumpul temen waktu malam gitu dulu gitu, terus sekarang tuh gue waduh anjing nggak bisa nih men gitu, capek gue gitu, gue jam-jam berapa udah pulang gitu. And then itu kita ngomongin masalah negara-negara dengan sistem sosialisme. Ya nggak semua yang lo denger ini bener, so keep thinking, keep learning. Oke, gitu aja. Kalau misalnya ada yang mau tanya via email bisa di cara.perdana@gmail.com, cara.perdana@gmail.com, atau lo bisa komen, subscribe, ya gitulah di YouTube. Gue sekarang udah nggak ke SoundCloud. Oke, gitu aja. So ciao.